Shalom, jadi di kesempatan kali ini saya akan share dari pengejaran gembala saya. Apa yang saya tangkap dari apa yang telah gembala saya ajarkan. Gembala saya mengajarkan bahwa di hidup ini adalah peperangan bagi kita semua. Nah, untuk menghadapi peperangan kita memerlukan yang namanya sebuah senjata, yaitu pedang. Terdapat dua pedang yang harus kita punya dalam hidup ini agar kita bisa memenangkan peperangan yang terjadi di hidup kita. Yang pertama adalah pedang untuk pikiran, karena iblis suka menaruh siasat-siasat jahat, pikiran-pikiran jahat, dan kebohongan dari pikiran kita. Nah, kita harus berhati-hati terhadap ini. Oleh karena itu, setiap hari kita harus memakai yang namanya ketopong keselamatan untuk yang namanya kita protect pikiran kita dari segala kebohongan yang ditaruh oleh si jahat. Karena semuanya bermula dari pikiran kita. Setan suka menaruh pikiran seperti kamu ini tidak dikasihi, kamu ini pengecut, kamu adalah seseorang yang gagal. Nah, setan suka menaruh pikiran-pikiran itu. Kalau kita tidak memprakarsai pikiran kita dengan pedang yang dari Tuhan, maka kita akan dengan mudah terjatuh dalam tipu daya setan. Semakin kita baca firman, semakin terlihat diri kita yang sebenarnya. Jadi pedang untuk pikiran juga kita dapatin dari kita baca firman Tuhan, karena firman Tuhan membuat kita menjadi banyak tahu, membuat kita bisa terhindar dari serangan-serangan si jahat, karena firman Tuhan membukakan apa yang menjadi rencana-rencana dari si jahat. Nah, untuk itu kita juga harus melindungi pikiran kita dari setiap yang namanya pikiran-pikiran masa lalu, karena itu juga merupakan siasat dari iblis. Segala kekhawatiran, ketakutan, living in a pace, merusak jiwa, dan hal ini hanya bisa dikalahkan oleh benih, mengingat dari mana kita berasal, dan benih never be the same again. Nah, untuk itu penting buat kita yang namanya melindungi setiap pikiran kita dengan pedang pikiran. Nah, kita harus yang namanya pedang roh harus masuk ke dalam pikiran untuk protect dari segala kebohongan yang iblis taruh. Jadi iblis ini mau supaya kita hidup di situ-situ aja, kita stuck di experience yang udah kita alamin di masa lalu, di mana kita masih terikat, masih terjerat, di mana kita mengalami death experience. Nah, iblis mau kita tidak mau keluar dari situ. Dengan cara apa? Dengan cara terus menaburkan pikiran-pikiran tentang masa lalu, terus menanamkan penghakiman di pikiran kita. Oleh karena itu penting buat kita yang namanya menjaga pikiran kita dengan cara baca buku rohani, nonton sermon, terus baca Alkitab, mulai mendengarkan firman-firman Tuhan. Karena itu semua akan melindungi pikiran kita dari segala kebohongan yang iblis taruh. Kalau kita baca firman, kalau kita dengerin sermon, kita jadi sadar terhadap tipu daya iblis. Kita jadi tahu bahwa siasat jahat dari si iblis ini seperti ini. Nah, yang kedua, pedang yang sangat kita butuhkan adalah pedang untuk relationship, karena iblis juga mengirimkan kehancuran untuk kita lewat orang-orang di sekitar. Iblis mengirimkan orang, tapi Tuhan juga mengirimkan orang di sekitar kita. Cara untuk kita memakai pedang di relationship ini adalah yang pertama, untuk yang namanya kita berpikir baik terhadap seseorang. Kita seringkali berpikir buruk, kita memiliki asumsi terhadap seseorang. Itu yang iblis taruh di hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dapat bersatu. Supaya kita yang namanya setiap melihat orang, kita selalu kepahitan, kita selalu menyimpan dendam, tidak di dalam diri kita jadinya tidak bersih. Tapi untuk yang namanya kita pakai pedang untuk relationship yang telah Tuhan kasih untuk kita bisa things noble, pure and wise word of God tentang seseorang. Instead kita berpikir, dia itu kok kayak gitu ya, dia kok kalau kerja lama, kenapa dia malas-malasan terus. Tapi kita bisa berpikir, oh, orang ini diurapi sama Tuhan, orang ini dikasihi, dicintai dan berkenan, orang ini selalu bantu aku dulu. Nah, kita harus berpikir seperti itu tentang seseorang, karena ketika kita berpikir tentang kebaikan seseorang, pasti kita akan melupakan kejahatan yang ada pada mereka. So instead kita berpikir dan menghakimi mereka, instead kita
menghakimi mereka, kita berpikir yang buruk tentang mereka, kita bisa things noble, things wise tentang mereka. Yang kedua adalah punya knowledge dan bisa menguasai diri, ketekunan dan kesalehan. Nah, di sini aku juga belajar bahwa untuk yang namanya punya relationship, untuk mempunyai pedang buat relationship itu diperlukan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan bisa kita dapat balik lagi dengan firman Tuhan, dengan segala sermon, buku rohani, dan juga bisa menguasai diri. Artinya adalah bagaimana sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita agar yang namanya kita tidak terjatuh pada hubungan yang salah, pada pergaulan bebas. Itu dia, karena setan tidak hanya merusak kita dari benih-benih seperti penghakiman, suara-suara jahat, mental-mental Mesir, terus suara-suara masa lalu, terus bayangan tentang masa lalu, tapi setan juga mengirimkan orang di sekitar kita. Karena kejatuhan bisa dimulai dengan siapa kita bergaul. Itu menentukan apakah kita menjadi lebih baik, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, atau malah kita menjadi semakin menjauh dari Tuhan. Jadi setan bisa saja mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk yang namanya kita bisa menjauh dari Tuhan. Setan bisa kirimkan pergaulan bebas, setan bisa mengirimkan orang-orang yang kita nyaman dengan mereka, tapi sayangnya tidak membuat kita maju kemana-mana. Jadi kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul, karena dengan siapa kita bergaul menentukan apakah kita akan semakin mendekat dengan Tuhan atau semakin menjauh. Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk saling mendukung, saling menopang. Itulah pentingnya buat kita hidup yang namanya dikelilingi godly people. Itu dia yang aku pelajari dari sermon gembalaku. Terima kasih.